Apa kabar semua? Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana kira-kira kita menentukan arah market. Misalnya sekarang time frame M15 ada istilahnya buy strong ataupun bullish, kemudian disusul dengan bearish, tapi setelah itu dia masih membuat bullish. Istilahnya kita tidak tahu arahnya sampai mana dia akan melanjutkan bullish. Kalau kita tidak tahu misalnya apakah dia akan menembus ini ataupun hanya di sini saja dan melanjutkan penurunan, disitulah perlu untuk mengetahui arah market. Cara mengetahuinya ini karena time frame M15 masih ada time frame di bawahnya, lebih baiknya berawal dari time frame yang lebih tinggi, misalnya time frame H4. Istilahnya kalau kita entry di area kalau kita analisis di area di samping ini pada time frame H4 sudah terlalu jauh, karena kita mungkin hanya daily trade ataupun scalping, ya bisa kita analisis hanya kira-kira mungkin entah area terdekat. Kenapa nggak bisa dipindahkan? Misalnya seperti ini, kita pilih area kawasan ini, seperti itu kira-kira. Terus setelah kita pilih, kita akan menggunakan trend line. Di sini ada area dulunya dia down, kemudian membentuk dominan break. Dominan break adalah area yang runcing ini. Area ini ditembus oleh candle bullish. Itulah mengapa price berpotensi lebih tinggi untuk melanjutkan kenaikan dengan batasan tidak lebih ataupun tidak lewat dari pondasi si bullish ini. Artinya price berpotensi naik. Itulah logik pertamanya. Kemudian setelah ini tertembus dominan break ini, trending menjadi trending high. Recent 1 trending supply sudah high. Kemudian recent 2 kita lihat lagi trending demand. Demand juga harus high. Seperti ini. Artinya kalau demand high dan juga supply high, itulah yang disebut dengan trending high ataupun trending long, trending buy. Kemudian kita buat batasan, artinya kalau area ini tembus, karena sudah terbentuk juga dominan break seperti ini yang runcing. Artinya kalau ini tembus seperti halnya dominan break sebelumnya, price akan berpotensi turun. Kemudian kalau kita lihat lebih jelas lagi, di situ juga ada terbentuk dominan break. Istilahnya udah ada dominan break supply. Kalau area ini tembus ke atas, price berpotensi lagi melanjutkan kenaikan mulai dari bawah supply ini. Itulah sebagai pondasinya, batasannya. Kalau ini lewat berarti berpotensi turun ke bawah. Seperti itu kira-kira. Kemudian ini terlalu tinggi time frame-nya, lanjut dengan time frame yang lebih kecil.
Di time frame jangan terlalu jauh dulu dari 4 ke 1 dulu, ke 1 jam dulu. Nah, seperti inilah tampilannya pada lebih kompleksnya pada time frame H1. Nah, setelah ini price berpotensi sampai ke area resisten di bawah ini. Area resisten ini sebelum melanjutkan kenaikan. Artinya area ini jangan sampai tembus. Kalau sudah tembus, price berpotensi lanjut lagi ke bawah. Mengapa price naik ke atas seperti ini? Dulu dia turun, kemudian langsung disusul dengan kenaikan, tapi tidak terlalu tinggi karena price melewati area dominan break. Area dominan breaknya bisa kita lihat lebih jelas pada time frame M15. Nah, seperti ini. Kita tukar ini jadi trend line. Dulu ada trend line down seperti ini, ada beberapa dominan break 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 dominan break. Artinya dominan break terakhir ada pada area di bawah ini, ujung garis seperti ini. Jadi kalau ini tembus ke atas, price berpotensi naik melanjutkan kenaikan. Seperti itulah logik dari market. Kemudian bagaimana dengan demandnya? Dominan break demand ataupun low demand. Low demand juga menunjukkan tanda-tanda penurunan, lebih turun lagi, tetapi sampai di situ saja, di sini tidak turun lagi. Artinya demand tidak lagi ditembus. Itu tanda-tanda bahwasanya price tidak mampu lagi menembus demand ataupun membuat penurunan yang lebih jauh lagi. Kemudian pada saat demand terdekat ini tembus, ini menjadi trending. Nah, seperti itu kira-kira. Itulah mengapa dia naik. Jadi istilahnya untuk open posisi, ibaratnya kita ingin scalping, setelah lewat itulah area resiko, sampai di mana dia nanti kira-kira akan membuat tanda-tanda pullback. Seperti itu dia. Misalnya saja di sini ada dominan break. Nah, kita lihat ini ada runcing ataupun melengkung. Jadi ini menjadi dominan break. Inilah menjadi pondasi trending. Kalau area ini tembus, kita lihat di sini area ini tembus, trending menjadi berubah ke bawah. Artinya misalnya kalau ingin take profit, area ini bisa dijadikan sebagai take profit. Nah, seperti itu kira-kira. Dan demikian juga seterusnya, dominan break tembus membuat arah market. Nah, seperti ini juga. Memang dominan breaknya agak tinggi di sini, dan kita lihat belum ada yang menembus. Kalau seperti itu terlihat, bisa kita lihat pada time frame yang lebih kecil, misalnya pada time frame M5. Istilahnya di time frame mana dia bisa terlihat jelas dominan breaknya. Nah, seperti itu dia. Misalnya seperti ini, kita hapus dulu ini, sudah ada terbentuk dominan break seperti ini. Nah, dan dominan break ini berhasil ditembus oleh candle bullish. Nah, seperti ini, sudah lewat ke atas. Kalau sudah lewat, ya price berpotensi melanjutkan kenaikan. Kalau misalnya setelah lewat ini
ingin memasang posisi buy karena trending sudah berubah, ya seperti ini juga caranya. Kira-kira sampai mana dia membuat tanda-tanda pullback lagi. Stop loss mesti biasanya di market struktur. Ini market struktur paling bawah, saya pasang di area market struktur paling bawah. Ini bisa sebagai stop loss, karena inilah pondasi dari dominan break ini, melengkung dan naik. Jadi pondasinya biasanya di sini, tapi kalau trending sangat kuat biasanya hanya sampai di area di bawah ini. Tapi karena trending sell strong, dia lewat tetapi langsung ditolak, lanjutkan kenaikan. Jadi untuk take profit misalnya kita ingin ambil, kalau kita lihat area kenaikan ini, semua trending selalu menunjukkan tanda-tanda high supply. Supply ini ditembus, supply yang lebih tinggi lagi ditembus, yang lebih tinggi ditembus. Selama supply yang lebih tinggi terus ditembus, price akan terus naik sampai supply selanjutnya tidak berhasil ditembus. Demikian juga untuk area demand. Misalnya demand ini, demand pertama, kemudian dominan ini karena dia masih sebagai fondasi, bisa jadi hal itu sering terjadi. Kemudian ini menjadi demand bawah, di sini ada demand tidak berhasil ditembus. Demikian juga ini high dan mencoba turun, tidak berhasil ditembus juga demand ini, dan dia terus naik dan membuat demand baru ataupun dominan break. Disinilah area take profit. Apakah market nanti menembus area ini? Misalnya kita lihat menggunakan horizontal line, kita ukur area demand ini. Kalau pada saat demand ini tembus, disitulah price akan membuat reversal ataupun pembalikan arah seperti ini. Misalnya area ini telah tembus, take profit, close di area ini. Seperti itu dia kira-kira. Artinya memanfaatkan market, apakah sampai sejauh mana dia akan pullback. Kemudian di atasnya ada semacam flag. Semua market akan selalu menunjukkan tanda-tanda tren. Seperti ini. Dominan break di close, dan dominan break paling jelas terlihat ada pada area ini, area di bawah ini. Inilah dominan break yang paling nampak, yang paling jelas terlihat, dan area itu telah ditembus oleh candle bearish ini. Jadi ini bisa dibuat posisi untuk sell. Misalnya kita pasang short position sampai di mana dominan break yang ditembus. Di sini siapa yang menembus candle maksimum area ini. Istilahnya selalu menggunakan dominan break. Sampai di mana dia berpotensi turun bisa kita lihat pada time frame yang lebih tinggi lagi, sana 15. Di 15 di mana area kira-kira dominan break terdekat, bisa jadi sampai di area ini, karena area ini juga termasuk dominan break, lingkungannya tajam. Seperti ini kira-kira. Jadi target profit bisa sampai area ini. Oke, saya rasa itu aja untuk melihat arah tren. Karena trending pada time frame yang lebih kecil semuanya sama, mempengaruhi. Misalnya time frame M1, trending di M1 ini mempengaruhi trending di M3 3 menit, trending di M3 ini mempengaruhi trending 5 menit, demikian juga seterusnya mempengaruhi 15 menit,
kemudian mempengaruhi 1 jam, dan kemudian mempengaruhi 4 jam, demikian juga seterusnya daily, weekly, dan sampai monthly ataupun bulanan. Oke, saya rasa itu aja. Ketemu lagi pada video selanjutnya.